Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jemaah salat yang masih belum ikhlas yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian buku kita dari materi kitab yang saya bawa, yakni Islahul Qulub, artinya memperbaiki hati. Di antara caranya memperbaiki hati pada bab ini adalah kita berusaha untuk meninggalkan maksiat. Karena pengaruh maksiat terhadap hati itu sangat besar sekali. Di antaranya adalah yang dikemukakan oleh seorang sahabat Rasulullah dan juga sepupu Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan maksiat itu mengakibatkan inna lisayyiati sawadan fil wajhi wa dhulmatun fil qalbi. Sesungguhnya maksiat itu berdampak pada hitam di wajah. Bukan berarti hitam terus hitam, itu gak enak dipandang. Wa dhulmatan fil qalbi, dan gelap di hati. Di hatinya gelap, gak bisa menerima nasihat atau pencerahan. Itu berarti tandanya orang itu ada banyak dosa. Kalau dinasihati gak masuk, berarti banyak dosanya. Wa wahanan fil badani, dan fisiknya itu lemah untuk tidak mampu melakukan kebaikan. Contoh, sholat itu secara akal itu kan paling cuma angkat tangan, ruku, sujud. Kerjaannya enteng, Mas Bibi. Kerjaannya enteng daripada angkat kahun atau segala macam. Tapi gak banyak orang mampu melakukan sholat, apalagi berjamaah. Dari rumah melangkah, pahalanya setiap langkah mengangkat derajat kaki kiri yang dianjurkan akan menghapus dosa. Padahal kan sudah dikasih motivasi seperti ini. Tapi kalau hatinya gelap, ya kan nyampe ke masjid. Kemudian badannya lemah. Orang kalau sering maksiat, lemah untuk tidak mampu melakukan kebaikan. Yang keempat, wa nuqsanir rizqi, dan rezekinya nanti akan dikurangi. Ini yang bikin stres semua manusia itu gara-gara rezekinya dikurangi. Entah dikurangi nominalnya atau kurang berkahnya. Itu gara-gara orang banyak maksiat. Selanjutnya, wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan dibenci di hati semua makhluk. Jadi akibat maksiat itu gak enak aja. Jadi kalau Anda ingin pelet yang top, itu ada dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayadkhiluhumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan dia wuddan, dicintai. Jadi kalau usah nyari pelet di sono yang gak usah. Beriman dan beramal soleh itu nanti bukan surah Maryam akhir-akhir, ya surah-surah di atas kita 9 bulan. Jadi halaman kiri atas. Kayaknya ya kan kayak gitu. Pokoknya sungguh orang yang beriman, saya ja'alahumur rahman, beriman beramal soleh, nanti Allah akan jadikan untuknya dan dicintai. Yang cintai juga orang baik. Ya Mas Toto ya, nggak usah cari pengasihan terus jalan ya, nggak usah. Itu jangan gitu. Ini petunjuk Al-Quran. Kalau kita ingin dicintai, beriman dan beramal soleh, pasti akan dicintai oleh makhluk semuanya. Kalau udah dicintai, ditraktir aja itu kalau makan. Pas kalau ketemu di rumah makan sederhana makan enak itu ketemunya. Kalau pas ketemunya di depan warteg, ya alhamdulillah sudah gitu ya. Jadi demikian. Contohnya apa? Contohnya adalah di sini diberikan penjelasan
Sungguh orang mukmin kekuatannya itu ada dalam hatinya. Apabila kuat hatinya, maka kuatlah badannya. Sementara sebaliknya, orang durhaka, walaupun fisiknya kuat, wa in kana qawiyan badan, walaupun fisiknya kuat, tetapi dia adalah orang yang paling lemah ketika tenaganya dibutuhkan. Contohnya adalah fisik orang-orang Persia dan orang Romawi ketika berhadapan dengan orang-orang mukmin, justru ketika dibutuhkan badan gede. Romawi itu kan Eropa ya, Pak Surya kan orang Eropa itu Romawi, badan gede, persenjataan lengkap, ngemper ketemu sama orang-orang mukmin. Bagaimana para leluhur kita dulu nikah datang Belanda itu persenjataannya kan luar biasa, bawa pesawat dan segala macam. Nah, kita itu senjatanya apa? Cuman bambu runcing, tapi bisa menang. Kenapa? Karena kekuatan iman, kekuatan hatinya. Bandung jadi lautan api, Surabaya jadi kota pahlawan. Akhirnya mereka kalah. Itu benar-benar kekuatan iman yang diprioritaskan oleh Allah bagi orang-orang yang orang Islam. Imannya kuat. Kalau imannya kuat, badannya akan kuat. Sebaliknya, walaupun badannya gede, tapi imannya lemah, ketika dibutuhkan tenaganya itu dia akan mengkhianati. Di sini pakai redaksi khanatahu nahwa jumakan ulaiha. Jadi ketika badan gede dibutuhin malah gak fungsi, gak nolong, dikhianati oleh badan gede. Sebab apa? Hatinya imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena banyak maksiat. Jadi kalau kita ingin hatinya sehat, jauhilah maksiat. Di antaranya adalah insyaallah dengan sholat berjamaah di waktu di Masjidil Ikhlas, hati kita akan semakin kuat, hati kita akan semakin bersinar, semakin kinclong, dan insyaallah dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.